Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas ajzaul jumlati yang bisa teman-teman artikan ajza itu bagian-bagian. Karena ini jamak dari juz'un, beberapa bagian. Al jumlatu yaitu susunan kalimat. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya susunan kalimat. Semuanya ada bagian-bagiannya. Kita akan membahas itu. Pertama, kita mengartikan dulu contoh-contohnya. Contoh yang pertama ada Rokiba Ibrahimu al-Hisona. Rokiba bisa teman-teman artikan di sini mengendarai. Dan Ibrahim itu pelakunya, yaitu sebut fa'il yang menunggangi. Al-Hisona ini jadi maf'ul bih. Ison artinya kuda. Nomor 2, Yuda ibu artinya bermain. Ismail yaitu pelakunya. Al-Qitu itu artinya kucing. Ismail itu bermain bersama kucing. Nomor 3, Yahsudu artinya panen, yaitu memanen. Al-Fallah artinya petani. Al-Qamha artinya gandum. Nomor 4, takulu artinya makan. Asyatu artinya kambing. Fulan itu artinya buncis. Wa syairan artinya gandum juga. Lalu nomor 5, sami itu an-nasihata. Sami itu artinya mendengar. Saya mendengar, fa'ilnya tuh saya. An-nasihata yaitu nasihat. Nomor 6, yasta'u artinya memancar. An-nuru yang memancar adalah cahaya. Fi artinya di. Al-hujrata yaitu kamar, yang artinya cahaya itu memancar di dalam kamar. Nomor 7, tajri. Tajri ini kita bisa artikan berlayar. As-safinatu artinya perahu. Ala di atas, ma air. Perahu itu berlayar di atas air. Contoh yang terakhir nomor 8, hal apakah tuhibbu suka, yaitu kamu suka safar berpergian. Apakah kamu suka berpergian? Nah, setelah kita mengartikan, kita lanjut kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Arafna fima mado anal jumlatal mufidata tatarokkabu min ajza'in hiyal kalimatu wa nuridu an na'rifa fi hadad darasi anwa'al kalimati fanaqulu. Yang artinya kami telah mengetahui pada perkara yang berlalu, maksudnya penjelasan yang berlalu, yaitu jumlah mufidah itu tersusun dari beberapa bagian, yaitu kalimat. Nah, kan karena video sebelumnya kita sudah membahas yang namanya jumlah mufidah, yang dimana jumlah mufidah itu ada susunannya lagi, ada beberapa susunan. Idza bahasna fil jumalillati ma'nan wajadna annal kalimati Ibrahima wa Ismaila wal fallaha alfazun tusamma biha ashkhasun. Yang artinya apabila kita membahas pada jumlah-jumlah yang dimana makna yang memiliki makna, maka kita akan menemukan bahwasanya kalimat Ibrahim dan kalimat Ismail dan kalimat al-fallah itu adalah lafadz yang dinamakan ashkhos. Nah, kita bisa lihat kembali contohnya nih di kalimat nomor 1, yaitu contoh nomor 1 ada kalimat Ibrahim, di contoh nomor 2 ada kalimat Ismailu, dan di contoh ketiga ada kalimat al-fallah. Ketiga ini itu dinamakan ashkhos karena itu orang. Ibrahim itu orang, Ismail juga orang, al-fallah orang. Karena ashkhos itu artinya orang atau manusia. Wa annal kalimati al-hisona wal qitto wasyata alfadun tusummiya biha anwa'un minal hayawani. Minal hayawani yang artinya bahwasanya kalimat hison, kalimat al-qittu dan syata yaitu adalah lafadz-lafadz yang dinamakan anwa, yaitu macam-macam dari hewan. Kita lihat kembali contohnya di sini ada kalimat, di sini ada kalimat al-hison, terus ada kalimat al-qittu, ada kalimat syata. Nah, ketiga ini dinamakan kalimat hewan karena ini menunjukkan hewan. Kalau yang tadi itu ashkhos menunjukkan orang. Lanjut lagi, wa annal qamha wal fula wa sya'ira alfadun tusummiya biha anwa'un minal
minan nabati, yang artinya bahwasanya kalimat al-qamha, al-fula, wa syair itu adalah lafadz yang dinamakan dengan lafadz tersebut yaitu macam-macam dari nama tumbuhan. Kembali lagi ke contohnya yang di atas, kalimat al-qamha di sini, fulan dan syair itu adalah termasuk dari golongan nama-nama tumbuhan. Lanjut, wa annal hujrata wasafinata wal ma'a alfadun tusummiya biha anwaun minal jamadi, yang artinya bahwasanya kalimat hujrah, kalimat safinah dan alma air itu dinamakan tusummiya yaitu biha dengan lafadz tadi yaitu macam-macam dari al-jamad. Al-jamad itu artinya benda yang keras, benda keras. Kita kembali lagi di contohnya di atas, kalimat al-hujrata, al-ma'a, asafinah juga itu termasuk jamat. Ini kan menunjukkan benda-benda yang keras. Wa annan nasihata wan nura was safara alfadun tusummiya biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Nah, untuk kalimat nasihat, nur, cahaya, safar, berpergian, yaitu lafadz-lafadz yang dinamakan biha dengan alfadz, yaitu macam-macam dari makna yang lain, termasuk dari beberapa makna. Kita bisa artikan di sini an-nasihata, an-nur, dan juga safar. Ini adalah kalimat yang abstrak yang tidak terlihat. Yang pertama ada namanya ashos, terus ada namanya juga hewan, hayawan yang termasuk nama-nama hewan, ada juga termasuk nama-nama nabat yaitu tumbuhan, dan juga benda keras, ada juga yang ma'ani. Lanjut, walidzalika tusummiya kullu kalimatin min hadhil kalimati isman wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw aysyai'in akhara, yang artinya oleh karena itu dinamakan, yaitu setiap kalimat dari kalimat-kalimat itu adalah isim. Contoh yang tadi yang kita bahas, kalimat Ibrahim, kalimat al-hison, kalimat Ismail, itu ada al-falah, al-qamha, syata, fulan, syair, ada nasihat juga, an-nur, hujrah, alma, safinah, dan safar, itu semua adalah kalimat isim. Lanjut, wa na'udu, maksudnya na'udu lil jumali marrotan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minnal kalimati rokiba, terus wa yuda ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadulu ala husuli fi'lin fi zamanin khosin, yang artinya dulu kita artikan dulu, kita kembali kepada jumlah-jumlah, sekali lagi kita kembali kepada jumlah yang nomor 2, kita akan menemukan bahwasannya setiap kalimat dari beberapa kalimat yaitu kalimat rokiba dan juga kalimat yuda'ibu, kalimat yahsudu, dan kalimat takulu, yaitu semuanya menunjukkan menghasilkan pekerjaan pada waktu tertentu. Falafdhu rokiba masalan yadulu ala rukubi fi zamanil madi. Untuk kalimat lafadz rokiba misalnya itu menunjukkan ala rukub, yaitu mengendarai pada waktu zamanil madi. Zamanil madi itu waktu berlalu. Kita artikan waktu berlalu. Lanjut, wa yudaibu yadulu alal muda'abati fi zamanil hadiri awil ati, yang artinya kalimat yudaibu yaitu menunjukkan atas bermain pada waktu hadir, yaitu waktu sekarang, al-ati atau waktu yang akan datang. Wahalu majaron, yang artinya dan seterusnya dan lain-lainnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadhihin nau'i fi'lan. Nah, oleh karena itu semuanya itu kalimat ini itu dinamakan fi'il. Kita kembali lagi contohnya di atas, kalimat rokiba tadi dan yudaibu dan yahsudu dan ta'kulu juga itu adalah kalimat fi'il. Namun ada namanya fi'il madi yang artinya masa lalu, ada namanya mudhore yaitu sekarang atau yang akan datang. Nah, teman-teman pasti sering mendengar namanya fi'il mudhore dan juga fi'il madi. Lanjut, wa inda ta'ammulil jumali salasil akhirati najidu annal kalimati fi wa ala
Wahal idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahum maknan kamilun. Yang artinya, dan ketika kita merenungkan kembali, kita berpikir kembali pada jumlah ketiga yang lainnya juga, kita akan menemukan bahwasanya ada beberapa kalimat, yaitu kalimat fi dan kalimat ala dan juga kalimat hal. Apabila diucapkan setiap darinya, yaitu dari kalimat hal, kalimat fi, kalimat ala, yaitu kalimat itu sendiri, maka kita tidak akan paham makna yang sempurnanya. Jadi kalimat fi dan ala dan hal ketika kita diucapkan, kita tidak menemukan makna yang sempurna. Lanjut, wa idza nutiqa bikulin minha fi jumlatihi dhahara maknahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati as-salasi harfan wa kadzalika kullul kalimati lati min hadan nau'i. Yang artinya, apabila diucapkan dengan setiap darinya, yaitu kalimat yang tadi hal, fi dan ala pada jumlah-jumlahnya, maka nampaklah makna yang sempurna, dan itu dinamakan setiap kalimat fi dan hal dan ala dari jumlah-jumlah yang tadi yang tiga itu namanya huruf. Oleh karena itu setiap kalimat yang dari ini itu namanya huruf. Nah, kita kembali lagi ke contohnya tadi, bahwasanya kalimat fi dan ala dan hal itu adalah kalimat huruf. Lalu an-nasihah dan nur dan hujroh, safinah dan safar itu isim. Lalu kalimat rokiba, yuda, ibu dan yahsudu dan takulu itu kalimat fi'il. Terakhir kita masuk kepada al-qaidah, yaitu kaidah, kita bisa artikan kesimpulannya. Kaidah ya pertama, al kalimatu salah satu anwa'in, yang artinya kalimat itu ada tiga bagian. Pertama ada kalimat isim, kedua ada kalimat fi'il, ketiga ada kalimat huruf. Apa yang dinamakan isim? Fal ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au syai'in akhara. Yang artinya yang dinamakan kalimat isim yaitu setiap lafaz yang dinamakan insan, manusia, seperti tadi Ibrahim, atau hewan seperti tadi al-qitu, kucing, atau nabatun, nama-nama pohon, atau jamadun atau benda keras, atau sesuatu makna yang lain. Kita bisa simpulkan isim ini adalah kalimat kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Nah, ini perlu diketahui. Lalu yang kedua yaitu kalimat fi'il. Yang dinamakan fi'il adalah wal fi'lu kullu lafdin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khosin. Yang artinya kalimat fi'il itu setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya amal, yaitu pekerjaan pada waktu tertentu. Karena tadi ada namanya fi'il madi dan juga ada fi'il mudhari dan sebenarnya juga ada fi'il amar. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas itu. Lalu yang terakhir yang dinamakan huruf adalah wal harfu kullu lafdin la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Yang artinya huruf adalah setiap lafaz yang tidak nampak makna huruf tadi tidak nampak dengan secara sempurna kecuali dibarengi dengan makna yang lain, kecuali dibarengi dengan jumlah yang lain. Contohnya seperti kalimat fi. Kalimat fi ini tidak akan sempurna kecuali dia digabungkan dengan al-hujroh, yaitu kamar. Ya, kamar. Di sini kalimat fi ini akan sempurna karena digandengkan atau digabungkan dengan kalimat hujroh di dalam kamar. Nah, demikian.